Sobat Sastra dimanapun Anda berada, beberapa bulan yang lalu kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan seperti biasa, mafhumnya Hari Kemerdekaan dari tahun ke tahun, masyarakat selalu terlibat dalam hiruk pikuk dan sukacita. Ada yang ikut meramaikan lewat perlombaan, ada juga yang merias dirinya seperti pahlawan perang, dan banyak lagi. Lalu mereka turun mengikuti karnaval ke jalan-jalan. Artinya bahwa hari ini kemerdekaan itu disambut dengan penuh sukacita. Padahal 77 tahun yang lalu, kemerdekaan itu direbut tidak dengan cara yang mudah, tetapi ada pertempuran, ada pertumpahan darah, ada satu sikap antara hidup dan mati demi mempertahankan tanah air. Dan hari ini kita patut bersyukur hidup di masa peperangan secara fisik itu sudah selesai. Tetapi tentu peperangan hari ini bahkan bisa jadi menjadi lebih berat. Kita tidak lagi berhadapan dengan senjata, peluru, bom dan sebagainya. Tetapi peperangan hari ini bagaimana kita mampu membaca bahwa musuh terberat yakni teman dekat sendiri. Nah, Sobat Sastra yang berbahagia, dari sekian nasib yang mujur para pahlawan yang ikut dalam membela tanah air, ikut dalam situasi perang, tentu ada juga nasib para pejuang yang tak mujur. Banyak sekali misal kita temukan di televisi para jenderal mendapatkan banyak penghargaan karena notabene mereka telah ikut berjasa di dalam memerdekakan Republik Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, kita juga dapat melihat dan menemukan ada banyak veteran yang nasibnya kurang mujur. Bahkan dalam beberapa berita, ada veteran yang harus dengan ikhlas rumahnya digusur, atau juga tidak dapat pengakuan baik dari negara, masyarakat, dan yang lainnya. Tapi percayalah bahwa perjuangan itu tidak perlu mendapatkan predikat pahlawan, karena pahlawan yang sebenarnya dia yang diam tetapi jasanya dapat terus dikenang dan dibaca. Nah, saya akan bacakan satu cerpen yang saya tulis tahun sekitar 2012 ke sana, yakni tentang riwayat penyemir Lars yang bercerita tentang seorang veteran yang nasibnya kurang mujur, sementara kawannya yang dulu terselamatkan dari ranjau bom hari ini menjadi tokoh sentral yang sering muncul di TV-TV, bahkan disebut-sebut sebagai pahlawan kemerdekaan. Baik, ini cerpen diambil dari buku saya berjudul Istri Tanpa Celurit. Riwayat penyemir Lars. Dunia telah berubah sedemikian cepatnya. Padahal ledakan bom ranjau yang telah membutakan sebelah matanya serasa masih terdengar nyaring di telinga lelaki tua ini. Ia masih merasakan saat ledakan itu mementalkan tubuhnya hingga terlempar jauh. Tetapi mukjizat Gusti Yang Maha Widi mampu menyelamatkan dirinya meski cacat permanen harus ia tanggung seperti sekarang ini. Dunia telah begitu gencar pembangunannya.
Gemerlap cahaya tumbuh dari hilir hingga ke hulu. Deru klakson di jalanan, juga asap dari cerobong-cerobong pabrik telah meninggalkan perjuangannya begitu jauh. Dan ia tak sempat mencicipi kemegahan semuanya, senasib dengan para penghuni di Bedeng Kali Lebak. Pasca kemerdekaan 70 tahun yang lalu, di Bedeng Kali Lebak inilah ia tinggal. Rumah-rumah yang dibangun dari kardus, seng, dan bentangan sisa-sisa kain spanduk. Para penghuni bedeng yang lain memanggil lelaki tua ini dengan sebutan Abah. Tidak satu pun di antara mereka yang tahu jika puluhan tahun yang lalu dia bagian dari lelaki muda yang menyelempangkan senjata di medan laga. Hari ini, upacara kemerdekaan berlangsung di tiap pelosok. Mereka serempak menghormat bendera di lapangan, di tempat-tempat kerja. Anak-anak, para pemuda dan sebagian kaum tua bersuka cita di bawah pohon pinang. Saling sorak, saling panggul, bergantian meraih lembar-lembar amplop dari para pengusaha dan politikus yang digantung di pucuk pinang. Di lain pihak, banyak yang menabuk beduk, trompet, marching band. Ada juga yang mencoreng wajahnya seperti tentara dalam pertempuran, serta menghiasi kendaraannya selayaknya perangkat-perangkat perang. Mereka semua tumpah ke jalan raya. Ratusan warga berjajar menikmati karnaval ini sembari mengacung-acungkan bendera ke arah barisan massa. Pagi itu, di hari kemerdekaan, di saat konvoi tengah memacetkan lalu lintas, lelaki tua yang menanggung kotak servis sol sepatu ditunjuk patroli karnaval untuk minggir, karena barisan-barisan karnaval segera tiba di arah ini. Lelaki tua itu menuruti perintahnya, lantas memandang wajah-wajah anak muda yang berbaris di hadapannya, disusul dua kepala pemerintahan daerah berkostum sang proklamator berdiri di atas jeep sambil melambai-lambaikan tangannya ke kiri dan ke kanan. Ia mengangkat kembali kotak tanggungannya, meninggalkan euforia dengan segala bentuk yel-yelnya. Udara mulai gerah, tak sepasang pun sepatu bisa ia perbaiki atau ia semir hari ini. Barangkali sepatu-sepatu itu tengah berjalan ke makam pahlawan, ke dalam seremonial istana negara. Di seberang pandangannya, sekelompok orang berkumpul di sebuah warung. Mereka sibuk minum kopi sambil menyaksikan tayangan televisi. Lelaki tua ini berjalan ke arah mereka, memesan segelas kopi dan menyaksikan tayangan yang sama. Di layar kaca, Presiden tengah memberikan penghargaan kepada para veteran yang hampir 10 tahun berturut-turut selalu mendapatkan bintang jasa. 10 tahun belakangan memang selalu mereka saja. 3 orang di antara mereka, satu di antaranya yang duduk di kursi roda itu adalah komandan perang, kawan seperjuangan lelaki tua ini. Subagio, Taslan, ucap si tua. Sontak para lelaki di warung ini memandang ke arahnya. Kakek kenal sama mereka? Tanya salah seorang di antara mereka. Tadinya saya pikir begitu. Rupanya saya salah. Saya kira kakek kenal betul. Kalau toh ia kenal, enak tuh kek punya kenalan orang-orang hebat kayak gitu. Sebenarnya 3 orang di televisi itu benar-benar kawan seperjuangannya dahulu. Hanya kalau ia mengiyakan kebenaran itu, sama halnya membuka kembali luka lama yang telah ia lupakan bertahun-tahun. Pidato Presiden begitu panjang. Semua saluran TV menayangkan acara yang sama. Para lelaki di warung bicara ngalor ngidul ihwal politik dan negara, sesekali mengkritik pernyataan Presiden yang bagi mereka tidaklah masuk akal.
Lalu lelaki tua itu menyeka air mata yang mengalir dari matanya yang buta, membuka foto kenangan yang selalu ia simpan di kotak tanggungannya. 70 tahun yang lalu, waktu begitu doyan memangsa kami, memoncongkan lubang senjata dari berbagai arah. Kemudian, ia menatap foto kedua rekannya yang bernasib bujur, yang hari ini mendapatkan bintang jasa dari presiden itu, yang pada saat peperangan terjadi 70 tahun yang lalu mereka berdua lari menyelamatkan diri ke hutan, sementara dia sendirian berusaha keras menggendong komandannya yang terkena tembakan di kaki kanannya. Baru hari ini ia benar-benar dipertemukan dengan ketiga orang itu, jelas dengan nasib yang jauh berbeda. 70 tahun tinggal di bedeng, berbanding terbalik dengan tumbuh pesatnya anak-anak perusahaan yang dimiliki ketiga kawannya itu. Dalam buku sejarah yang dibaca jutaan anak SD hingga menengah atas, nama ketiga kawannya selalu harum dengan sebutan pahlawan. Para penulis sejarah telah berperan kuat membesarkan mereka. Konon, di beberapa kota, banyak sekali jalan dan monumen yang menggunakan nama besarnya. Banyak lagu-lagu nasionalisme yang didedikasikan atas kerja mereka. Para lelaki di warung bertambah sengit berbicara ihwal kemerdekaan, meski bunyi-bunyian karnaval di jalanan sudah tidak terdengar lagi. Satu motor patroli menuju warung. Lelaki cukup matang dengan badan tegap berhenti juga di sini. Ia memesan semangkuk mie rebus, segelas es jeruk. Lelaki tua memindahkan kotak tanggungannya agar lelaki tegap itu bisa mendapatkan tempat duduk. "Wah, capek ya bang?" tanya seorang. Ya begitulah. Tapi ini kan sudah jadi tugas negara. Pidato presiden sudah tamat toh." "Baru saja bang. 10 pahlawan yang namanya ada dalam buku-buku sejarah kembali diberi penghargaan sama presiden." "Oh, bagus itu. Memang seharusnya mereka dapat penghargaan. Memang benar-benar layak kok. Terus kalau bukan karena mereka, mana mungkin kita bisa semerdeka sekarang? Bisa bebas minum kopi kayak gini, ngobrol sana sini. Benar toh?" "Benar sekali bang." "Lah iya dong, benar sekali itu bang." Percakapan mereka cukup membuat dada lelaki tua ini sesak. Kemerdekaan baru sebatas karnaval di jalan raya, baru sebatas mereka yang cepat sampai di pucuk pinang. Tidak ada pilihan lain yang diberikan dunia yang telah dengan pesatnya berkembang ini. Semoga saja nasib yang belum pernah tercatat dalam buku-buku sejarah itu tidak pernah ikut-ikutan buta. Lelaki tegap melepas sepatu larsnya, meminta si tua untuk menyemirnya. Debu-debu sepanjang karnaval tadi cukup mengusamkan warnanya. 70 tahun lebih setelah usai peperangan, inilah hari pertama dalam perayaan kemerdekaan di mana ia harus menyemir sepatu Lars yang sama-sama pernah ia pakai pada saat pertempurannya dahulu. Lelaki tua itu terus menggosok Lars itu, dan ia lupa menyeka air matanya yang tambah deras dari dua matanya yang salah satunya telah buta. Begitulah veteran itu yang nasibnya jadi tukang semir sepatu. Semoga cerita ini cukup untuk mengakhiri bahwa masih banyak veteran yang berjasa yang tidak tercatat dalam sejarah, dan semoga mereka tidak dilupakan sebagai bagian dari genealogi tumbuh dan berdirinya sebuah bangsa bernama Indonesia. Terima kasih.